Paling demen sama gue yang ubur-ubur. Waktu itu sekitar 15.000 orang atau berapa ya? Aduh nggak ngitung deh saya. Orek-orek itu siapa sebenarnya? Hah? Sebuah apa orek-orek itu? Umur Anda berapa, Pak? Setengah abad. Oh. Dan jangan sampai kesenian tradisional kita itu dipelajari oleh orang asing. Dan kita malah berlatih pada orang asing. Hai teman, selamat datang di jinawi.com. Bersama saya Deva Hidayat. Dan saya Nugraha. Luar biasa sekali ya. Oke, di podcast yang sangat luar biasa ini saya dari kaum milenial ketemu kaum uzur kayak ini. Bener ya? Yang bener. Sekarang Tapi- tahun berapa Om Nuk? Sekarang tahun apanya? Tahunnya Ya, benar. 2020 lah. 2020 yang hits kali ini apa? TikTok. Oh benar. TikTok sama Like It. Om Nuk main TikTok? Iyalah. Yang paling disukai apa TikToknya? Yang goyangnya kayak gimana? Yang ubur-ubur. Gue yang ubur-ubur. Paling demen sama gue yang ubur-ubur. Kan jadi goyang semua. Tapi kita nggak ngobrolin tentang TikTok ya. Kita ngobrolin anak milenial aja. Kan Deva salah satu anak milenial karena lahir di tahun 99 gitu ya. Nah, Oh jadi kalau 99 anak milenial. benar. Kalau 2000 Anda 2000 enggak juga kali. Oh. Sebelumnya. sebelum Jauh tahun berapa? Sebelumnya. Emang harus harus diekspos. Enggak usah ya kalau Rahasia gitu. kali. Oke, berbicara tentang teman-temanku di kaum milenial, banyak kita tuh yang sangat berkiblat tentang modernisasi, yaitu dengan perkembangan gadget, yaitu kita lebih suka Instagram, Betul. kita suka K-pop, Korea. Nah, kita lupa sama budaya sendiri. Biasanya ini ya, kebanyakan seperti itu. Lupa sih enggak sih. Cuman mungkin kurang respect aja Benar. gitu. Oh iya. Menganggap bahwa kesenian tradisional itu dianggap kuno lah, dianggap ketinggalan zaman lah dan sebagainya. Kalau mereka lupa sih enggak lupa sih. Mungkin kurang aware gitu aja ya, Iya, kurang peduli. Kurang lebih begitu. Oke. Terus kita ngobrolin tentang budaya. Nah, kita kan asli Ngawi nih ya semuanya. Semua orang Ngawi pasti, aku yakin semuanya pasti tahu yang namanya tari orek-orek. Oh iya harus. Dan Ngawi juga pernah punya prestasi ya, pemecahan rekor muri pada waktu itu sekitar 15.000 orang atau berapa ya? Aduh nggak ngitung deh saya. Ngapain juga dihitung-hitung. Pokoknya yang penting yang jelas itu merupakan satu rekor yang luar biasa di Ngawi, bahwa sekian banyak orang, sekian banyak penari dari SD, SMP, SMA sampai umum ikut semua dengan kostum yang sama kan waktu itu. Benar sekali. Berarti kita malam hari ini ngobrolin tentang orek-orek aja. Kita mau rasani orek-orek. Iya. Ya wes. Orek-orek itu siapa sebenarnya? Hah? Sebuah apa orek-orek itu? Apakah sambal orek? Korek. Korek. Bukan ya. Jadi orek-orek itu kalau selama ini orang Ngawi taunya tari orek-orek. Benar, saya juga taunya tari orek-orek gitu. Lantas sebenarnya orek-orek itu seperti apa? Kan saya mewakili dari teman-teman milenial kan juga harus tahu kebenaran dari orek-orek sendiri itu sebenarnya apa sih Om Nu? Ngomong soal orek-orek ini luas banget karena sebetulnya awal mulanya orek-orek ini dari nama gending orek-orek. Berarti bukan tari berarti ya? Bukan. Gending tuh kayak lagu gitu ya? Betul. Oke. Jadi kalau orang Jawa itu ada yang namanya parian, ada yang namanya wangsalan yang kemudian dirangkai dengan aransemen gamelan gitu ya. Nah ini ada yang namanya gending orek-orek dan orek-orek ini sebetulnya nggak cuma di Ngawi. Nggak cuma di Ngawi, gending orek-orek itu nggak cuma di Ngawi, di Madiun ada, di Sragen ada, di Surabaya ada, di Tulungagung ada, di Bojonegoro ada. Oke, stop dulu. Berarti tidak salah ya, selama ini saya tuh sering mendengar kan tari orek-orek itu di branding tari khas Ngawi. Betul. Tapi banyak yang mengatakan di Nganjuk ada, di Madiun ada, di Mantingan ada. Berarti mereka tidak salah. Kalau gending orek-oreknya tidak salah, dimanapun ada. Tapi kalau tari orek-orek memang sudah menjadi satu ikon Ngawi ya. Tari orek-orek itu dari Ngawi itu betul. Tapi kalau gending orek-orek itu dari mana-mana ada. Berarti ini
yang harus diketahui oleh teman-teman khususnya yang milenial nih yang Betul. belum tahu sejarah bahwa orek-orek pada awalnya adalah sebuah gending Betul. yang itu tidak hanya di Ngawi, Ya. jadi di Madiun ada, Ada. di Surabaya ada, di hampir semua Jawa Timur, Jawa Tengah ada gitu ya. Jawa Timur, Jawa Tengah, kecuali kayak macam daerah mana? Perbatasan. Perbatasan kayak Banyumas tuh kayak aku nggak ngerti ya. Oh, Kalau Banyumas oke. tuh ada karena di Banyumas kemudian di negara Ngapak itu ada gending sendiri gitu loh. Oke, berarti berawal dari sebuah gending Betul. gitu. Oke, dilanjut lantas orek-orek bagaimana bisa menjadi sebuah tarian Om Nuk? Aku harus kembali ke tahun 80-an ya Dev. Oke, Tahun 80-an sekitar 80 81. ada apa tahun itu? Ada peristiwa. Peristiwa apa? Sebuah peristiwa yang luar biasa peristiwa sebenarnya. peristiwa yang buat saya amat berkesan ya karena waktu itu saya masih duduk di bangku sekitar SMP atau Wow, tahun 80 sudah sampai. Berarti umur Anda berapa? setengah abad. Oh. Dah, aku terus terang jujur deh setengah abad. Oh, setengah abad. Oke, tahun Jadi itu. jadi antara tahun 80 81 kalau saya nggak salah. Jadi waktu itu ada beberapa tokoh seni di Ngawi. Saya ingat masih ada waktu itu kalau nggak salah ada empat tokoh dan itu bapak-bapak semua. Ada almarhum Pak Topo, almarhum Pak Suji, almarhum Mbah Sakijo sama almarhum Mbah Jan. Oke, ada 4 orang. Empat Ini. orang. Nah, beliau ini salah satu dari berlima ya, satunya namanya Mbah Topo. Yang namanya Pak Topo ini memanggil saya untuk datang ke rumahnya, ternyata aku mau dilatih nari, tari orek-orek itu tadi. Sebentar, basicnya Pak Topo ini memang punya sanggar tari. Pak Topo ini dalang, Oh, dalang wayang kulit. Dalang wayang kulit. Rumahnya di kecamatan. di Kecamatan Ngawi Kota, Ngawi di Kota. Raden Patah. Oh, Dulu sekarang di Raden Patah. Jadi beliau memanggil saya untuk menjadi peraga tari orang-orang waktu itu. Nah, sementara yang waktu itu mengajarkan gerakannya 2 orang, Pak Suci sama Mbah Jan. Nah, ternyata belakangan yang saya baru tahu beberapa waktu kemarin bahwa ternyata Mbah Jo inilah yang menjadi sumber istilahnya beliau inilah menjadi yang orang yang pertama kali tahu sejarahnya orek-orek. Sayang beliau udah meninggal. Jadi orek itu seperti apa dari awal mulanya orek itu seperti apa sampai kemudian terbentuk tari itu yang tahu proses itu Mbah Jo itu tadi. Oh, berarti asal muasal tuh diketemukan oleh 4 orang ini ya? Yang memprakarsai geraknya, Memprakarsai, yang meramu geraknya Meramu awal geraknya itu awal. aslinya itu Mbah Jo, Jo, Pak Pak Top. Jan, Pak Suji, Pak Topo ini yang ngendangi, Oke. ngendangi gerak. Jadi waktu itu kita latihan cuma dikendangi tok, gak pakai gamelan, gak pakai. Berarti bisa dibilang Om Nuk ini adalah penari orek-orek pertama Kurang di Ngawi. lebih begitu. Luar biasa sekali. Kurang lebih begitu. Dan saya bangga karena walaupun baru pertama kali waktu itu menarikan tarian ini udah dibawa ke tingkat provinsi untuk dilombakan walaupun nggak menang. Walaupun nggak menang karena dari waktu itu waktunya nggak lama. Kita dari awal gerak dikenakan sampai kemudian main komposisi gerakan, komposisi di panggung itu cuman ada waktu sekitar berapa ya, sebulanan mungkin ya. Sebulanan dan langsung lomba dan alhamdulillah nggak menang. Luar biasa sekali ya gak menang. Alhamdulillah Oke, nggak menang. Om Nuk, pada saat itu Om Nuk itu menari sendiri atau gimana? Berkelompok. Jadi Berkelompok. kita ada 3 pasang. 3 pasang. Masih ingat siapa aja Om Nuk? Yang aku ingat ada aku Dewe, terus ada Mbak Indri, Mbak Rini sama Mas Untung. Yang 2 aku lupa. Oke, semuanya ini orang Ngawi ya. Ngawi semua. Berarti bisa disimpulkan buat teman-teman jinawi.com yang belum tahu, tadi udah diberikan sebuah informasi baru nih. Jujur saya juga baru mendengar kali ini ternyata orek-orek itu berasal dari sebuah gending. Betul. Yang selanjutnya gending itu mungkin menjadi sebuah inspirasi bagi Pak Jan tadi Iya. untuk membentuk suatu gerakan Betul. untuk menyempurnakan gitu ya. Nah, dan awal mulanya pun juga sebelum menurut ceritanya Mbah Jo tadi, jauh sebelum tahun 80 itu ada 2 tokoh Benar. yang mungkin tidak diketahui selama ini. 2 tokoh ini 2 orang yang bekerja di pemerintahan Belanda sebagai pekerja di jalanan kereta api itu loh Dev. Nah itu di sela-sela kesibukannya dia bekerja, pada saat kumpul dengan teman-temannya dia itu menggunakan gending orek-orek ini untuk
ya asal gerak gitu aja. Hiburan Nggak- untuk mengisi. hiburan daripada stres gitu kan. Jadi hiburan dia menari asal gerak menari untuk menghibur diri dan kemudian ketika dia pulang, waktu itu pulang ke Ngawi, cuman gimana ceritanya nggak diketahui, akhirnya Mbah Jo ini tadi yang mengingat kembali, merecovery kembali, kemudian dituangkan dalam bentuk gerakan. Luar biasa sekali. Sungguh apa ya, sejarah yang mungkin orang Ngawi juga belum Belum semuanya banyak tahu. yang tahu, belum banyak, Belum yang, banyak tahu. yang tahu ya. Cuman memang waktu itu saya ingat banget bahwa dua tokoh yang punya andil besar di zaman Belanda itu namanya Pak Tole sama Pak Samidin. Dua orang itu ya. Oke. Berbicara tentang orek-orek, tadi kita di awal sudah membahas bahwa Ngawi pernah memecahkan rekor muri tari Ya. orek-orek terbanyak gitu ya, sekitar 15.000. 15.000 ya, Ya, waktu itu. seingat saya tuh 15.000. Nah, itu kan orangnya sudah berbeda lagi. Kalau nggak salah namanya adalah Busri gitu ya. Heeh. Berarti Ibu Sri itu seorang pengembang atau kalau sebuah lagu aransemen atau gimana Om? Buat teman-teman yang mungkin belum tahu nih. Boleh dibilang beliau ini kalau musik arranger ya. Mm-mm. Arranger. Jadi misalkan ada ada musik aslinya tuh seperti ini, originalnya tuh seperti ini, versinya seperti yang asli. Kemudian Bu Sri Widayati ini yang mengarranger dengan komposisi yang berbeda namun dengan konteks yang sama, dengan inti yang sama. Seperti itu. Dan ini terjadinya ya kurang lebih tahun-tahun 85-86 lah. Jadi 5 tahun setelah. 5 tahun setelah tari orek-orek dari Pak Jan tadi, Om Nuk tarikan. Betul. Oke, mungkin ini juga informasi buat teman Jinawi.com semuanya. Di sini kita tidak membenarkan semua yang kita bicarakan ini mutlak benar ya. Kami di sini juga mencoba untuk mencari informasi gitu ya. Kalaupun mungkin ada ketidakcocokan, ada yang mungkin bisa dikasih masukan, bisa langsung ke komen ya. Benar, kita sangat terbuka sekali. Mungkin ada informasi baru, mungkin yang seputar dibilang Om Nuk tadi, oh kurang lurus, itu kurang tepat gitu, mungkin bisa ditepatkan di komentar di Jinawi.com gitu ya. Karena memang sampai detik ini pun yang bisa menjadi narasumber nggak cuma 1-2 orang, ada beberapa orang yang bisa dijadikan narasumber. Nah, kalau untuk mencari kebenaran enggak ya. Cuma yang jelas mungkin bisa menjadi bahan menelisik masukan tambahan, sejarah betul. gitu ya, benar. Oke. Nah, selama ini orek-orek itu yang aku dengar adalah arti orek-orek itu dulunya katanya itu adalah sebuah ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah sehingga ada tarian orek-orek. Nah, itu benar apa salah Om? Boleh dibilang benar namun tidak sepenuhnya tepat ya. Nah, jadi ada benernya juga karena kalau ngomong masalah tadi mungkin bisa dibilang persembahan ya Dev ya, Iya. persembahan. Boleh dibilang tarian orek-orek ini bisa disajikan sebagai bentuk persembahan untuk satu menyambut kegembiraan panen. Tuh. Kemudian yang kedua kalau di Ngawi biasanya untuk bersih desa, kemudian untuk beji itu kan Nyadran ada gitu ya. nyadran itu ada yang sebagian yang menggunakan tari orek-orek untuk persembahan. Juga bisa digunakan sebagai persembahan untuk para tamu yang datang. Bisa. Nah, tetapi tidak bisa dikatakan bahwa tari orek-orek ini tari apa namanya tadi disebutkan? Sebuah rasa syukur atas panen yang melimpah gitu. Tidak sepenuhnya. Oke. Nah, jadi hanya satu bentuk persembahan aja. Tapi yang jelas intinya tari orek ini tari pergaulan. Oh, tari pergaulan. Kegembiraan, ungkapan kegembiraan muda-mudi, kemudian bermain-main, bercengkrama, mungkin juga apa namanya? Kalau yang sedang masa puber ya saling mencintai, saling mengasihi seperti itu. Oh, berarti intinya adalah ini kegembiraan gitu ya. Oke. Kalau kita bicara tentang sejarah kayaknya ini tuh nggak akan selesai satu hari gitu ya. Nggak akan habis sampai lama. Kita headline gitu aja. Nah tadi kan kita udah menyinggung sedikit tentang Bu Sri Widayati selaku pengembang gitu ya. Kalau di musik arranger, kalau di tari kurang paham saya sebagai seorang apa gitu ya. Istilahnya beliau istilahnya menggagas gerakan baru ya. Oke. Nah, baru. Bedanya, sebentar. Om Nuk tahu nggak gerakan yang baru seperti apa? Aduh, kalau yang terbaru udah nggak ngikutin yang, ya. Maksudnya yang digagas oleh Bu Sri. Oh,
Masih Kalau yang digagas oleh Ibu Sri Widayati itu sebetulnya nggak jauh beda dengan yang aslinya. Jadi waktu yang aslinya itu tidak ada ragam gerak yang namanya sembahan tuh nggak ada. oke. Aslinya nggak ada. Jadi begitu Musik. musik ada musik kemudian penari keluar tuh kan tidak ada yang namanya sembahan tuh nggak ada. Kemudian apalagi ya istilahnya di tengah-tengah rangkaian gerak itu dulu ada yang waktu Bu Sri Wahono ada tambahan perpindahan gerakan itu ada itu kan istilahnya serisikan itu ada tapi kalau kalau yang asli itu nggak ada. Kemudian lagi waktu digubah kok digubah sih aku bilang di apa ya di arranger ya sama Bu Sri Wahono itu ada yang namanya gerakan Jawa Timuran dimasukkan ke gerakan Jawa Timuran itu aja sih tapi kalau secara umum tidak banyak perubahan. Berarti apa ya? Gimana bicaranya? Sama tapi tidak serupa gitu kali ya. Serupa tapi tak sama. Oh, kembali. Mohon maaf sama. ya. Serupa tapi nggak Serupa sama. tapi tak sama. Judulnya sama, kemudian ragamnya 75% masih sama, ada beberapa poin yang dirubah gitu Oke. aja. Tidak menghilangkan maknanya gitu loh. Secara ini masih bisa dinikmati oleh banyak orang sampai sekarang. Luar biasa sekali. Pastinya itu juga gimana ya? Aku sebagai seorang milenial yang udah 20 tahun hidup di Ngawi, jujur baru pertama kali dengar kata-kata orang Pak Jan, Pak Tole. Itu berarti salah satu sumber juga buat teman-teman, mungkin teman jinawi.com ataupun yang lainnya. Ini adalah hal yang menarik yang harus kita gali lagi untuk mencari lebih dalam lagi sejarah-sejarah yang ada di Ngawi. Betul. Dan mengingat juga bahwa saya baru mendengar beberapa waktu belakangan ya bahwa tarian orek-orek ini diklaim bahwa penciptanya Ibu Sri Widayati. Sebetulnya kalau dibilang penciptanya beliau enggak juga sih, enggak 100% beliau yang menciptakan karena ada peran Mbah Sakijo, ada peran Mbah Jan, ada peran Pak Suci yang pertama penggagas geraknya yang asli itu beliau itu gitu loh. Kemudian Bu Sri Wahono hanya sebagai penyempurna atau mungkin ada beberapa poin yang dirubah sedikit sampai sekarang dan setelah Bu Sri masih ada lagi penggagas gerak yang lain masih ada lagi yang terbaru masih ada. Sah-sah aja seperti itu ya? Kalau aku bilang sah sih ya, sah karena ibaratnya seni itu kan berkembang Dev, seni itu berkembang. Contohnya teman Jinawi contoh aja lagu nih, lagu itu kalau originalnya biasanya nggak menarik, betul nggak? Kebanyakan, bukan Aslinya kebanyakan itu biasanya. ya seperti itu flat gitu kan, Iya. flat. Tapi ketika di arranger ulang, di repackaging sama pemusik yang lainnya jadi menarik gitu kan. Bahkan mungkin lebih menarik daripada yang aslinya. Itu seperti halnya juga tari orek-orek ini. Oke. Aslinya mungkin bikin ngantuk gitu kan, bikin boring yang lihat gitu kan. Nah, dengan dengan lebih dinamis gerakannya, dengan lebih dinamis iringannya, orang jadi, gila ya, bagus gitu kan. Jadi lebih menarik orang untuk menyaksikan. Seperti itu. Terakhir nih Om Nuk ya. Udah terakhir toh. Iya. Kok gak kerasa sih Dev? Udah 50 jam ini. Oke. Padahal yang di otakku pasti banyak yang mau diomongin gitu kan. Nanti aja kita buat penasaran teman Jinawi biar mereka tetap pantengin. Yap. Karena emang kalau ngomongin seni gak ada habisnya. Luar biasa. Nah tadi kan Om Nuk adalah bisa dibilang penari pertama dari tari orek-orek. Nah dari tahun 80 hingga sekarang tahun 2020 udah banyak perjalanan dan juga udah banyak sekali penari-penari dan juga tari orek-orek ini semakin dikenal gitu. Pak Nuk melihat tari orek-orek ini seperti apa sekarang? Kalau ngomong tari orek-orek sekarang ini lebih banyak perkembangan ya. Lebih banyak perkembangan dari yang aslinya waktu saya pertama kali membawakan. Terlebih banyak sekali seniman-seniman muda yang punya inisiatif untuk lebih meng-create tari orek-orek ini. Karena ada suatu hal yang sah-sah saja ketika sebuah tarian daerah di-create sehingga menarik perhatian banyak orang. Dan saya sangat appreciate dengan beliau-beliau tersebut karena saya pribadi tidak punya
kok masukan sih, aku bilang susah ngomongnya. Pokoknya aku tidak punya kompetensi di situ. Saya hanya bisa untuk membawakan, tetapi untuk mengkreat saya tidak punya kompetensi. Monggo kepada para seniman di Ngawi yang mungkin bisa mengembangkan ini lebih bagus lagi, saya akan acungin jempol. Jempol 2 apa 4 enaknya? 5 kayaknya. Yang satu gimana itu? Jempolku cuma 4. Itu 2, 3, 4. Kok ada 5? Jempolmu pinjam 1. Oke, tadi kan itu. Yang terakhir pesan untuk anak milenial nih yang seumuran aku untuk tamanjinawi.com. Oke, berawal dari keprihatinan ya Dev ya, bahwa saat ini anak-anak milenial yang melirik potensi kesenian tradisional kan boleh dibilang nggak sampai 50-50 ya, 70-30 kurang lebih begitu. Saya hanya punya pesan satu. Jangan sampai kesenian tradisional kita itu dipelajari oleh orang asing. Dan kita malah berlatih pada orang asing, itu aja. Karena itu sangat-sangat, buat aku sih malu ya. Malu banget. Karena ketika orang Belanda bisa nyinden, orang Jepang bisa menari. Nah kita bisa TikTokan. Ubur-ubur lagi. Itu adalah sebuah sindiran tamanjinawi.com ya dari sindiran, Om Nuk ini. Bukan sindiran. Apa kalau bukan tamparan. Oh, tamparan. Nah, buat tamanjinawi.com nih yang mungkin di rumah masih senang TikTokan, nggak masalah TikTokan tapi gerakan-gerakan tarian boleh ya. Boleh kan, itu juga seni kan. Oke, luar biasa. Aku juga sangat menghargai itu karena ada bentuk seninya. Oke. Dan diingatkan lagi untuk tamanjinawi.com bahwasannya apa yang kita bicarakan tadi tidak sepenuhnya itu bisa mungkin benar gitu ya. Bukan mutlak kebenaran. Bukan mutlak. Jadi mungkin kalau ada mungkin dari teman Jinawi ini ada informasi bisa banget langsung aja di share di komen. Bakal kita telusuri oleh dari teman Jinawi gitu ya. Oke. Luar biasa. Sepertinya kita harusnya ada. Aku mau ada meeting nih. Oh mau meeting. Meeting kemana? Jualan apa? Jualan apa? Brodolan rambut. Ngaco. Enggak lah ya. Oke, terima kasih Om Nuk, kita terima kasih udah juga ke teman-teman yang mungkin ngobrol-ngobrol. sempat melihat kita menyimak kita ya. Semoga ini ada manfaatnya. Amin. Terima kasih, kita bakal sambung lagi. Terima kasih juga Mbak Deva. Oke, di podcast selanjutnya dengan tema masih yang sangat luar biasa. Bersambung pastinya. nih ya. Bersambung dong. Tetap stay di sini. Di jinawi.com. Sampai jumpa. Dadah.